Keesokan harinya, Jenderal Xi bertemu dengan Nyonya Su. Pertemuan mereka tak lain membahas pedang legenda milik ketua organisasi Tianku yang telah meninggal. Nyonya Su menjawab kalau Yang Jun adalah anak dari ketua organisasi Tianku dan pedang legenda tersebut harusnya akan dimiliki oleh Yang Jun. Sebelum ketua organisasi Tianku tewas, Nyonya Su diberikan perintah untuk menjaga Yang Jun dan menjadi ibu angkatnya. Pedang legenda saat ini berada di makam leluhur yang hanya ia yang tahu tempatnya. Jenderal Xi meminta Nyonya Su untuk memberitahukan tempatnya karena Tuan Zhang hendak menggunakan pedang legenda untuk membangkitkan kembali organisasi Tianku. Meskipun Yang Jun adalah anak dari ketua organisasi, namun Yang Jun tidak berhak memilikinya karena mereka tahu sifat dan karakter Yang Jun. Sangat berbahaya apabila pedang legenda jatuh ke tangan orang yang salah. Terlihat mereka bertiga sering pergi bersama-sama untuk mendengarkan cerita rakyat. Sesekali Yuran merasa bersedih setiap mendengarkan cerita rakyat yang disampaikan oleh pemilik toko tersebut. Asule dan Jiye mencoba menghiburnya agar tidak bersedih kembali. Lalu kita dibawa ke sebuah negara yang bernama Negara Yin, yang merupakan negara terbesar. Negara Tang dan negara Li harus tunduk di bawah kekuasaan negara Yin. Rapat diadakan untuk membahas negara Li yang semakin lama semakin kurang ajar dan berani untuk membuat kekacauan. Raja di sana kita sebut saja namanya Reki. Ia merupakan raja negara Yin saat ini. Namun ia terlihat lemah dan penakut yang selalu didampingi oleh ibunya dari belakang sebagai seorang ratu yang kita sebut saja namanya Ratu Bunga. Di sana Bunga yang mendapatkan kabar negara Li membuat kekacauan di negara Tang menjadi sangat murka dan berencana untuk menghukum negara Li tersebut. Petinggi kerajaan setuju untuk menghukum negara Li. Namun beberapa petinggi kerajaan menentang hal tersebut dikarenakan negara Li memiliki pasukan samurai zombie yang sangat kuat. Ratu Bunga justru menghukum beberapa petinggi kerajaan yang takut terhadap pasukan samurai zombie tersebut. Baginya, negara Yin miliknya yang paling besar dan berkuasa. Dan mereka tidak boleh takut kepada siapapun. Setelah itu, Ratu Bunga dihampiri oleh seseorang penasehat kerajaan yang bernama Ningqi. Ningqi memberikan pendapat negara Yin mereka saat ini sedang dalam keadaan lemah karena sang raja terdahulu telah meninggal. Anaknya, yaitu Reki, tidak bisa diharapkan untuk memimpin negara saat ini. Satu-satunya cara untuk mendisiplinkan negara Li adalah dengan mengajak negara Tang bekerja sama dengan mereka. Ratu Bunga setuju dengan pendapatnya. Nyonya Su menghampiri Raja Baili untuk membahas pedang legenda peninggalan organisasi Tianku yang sedang dicari oleh semua orang saat ini. Raja Baili mengatakan, sudah saatnya mereka memberitahukan mengenai pedang legenda tersebut kepada Yang Jun, karena Yang Jun adalah anak dari ketua organisasi Tianku yang berhak memilikinya, yang dimana Raja Baili ingin memanfaatkan Yang Jun untuk menggunakan pedang legenda sebagai seorang jenderal di negara Tang miliknya. Namun, Nyonya Su tidak setuju karena mereka tahu pedang legenda memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengingat sifat buruk dari Yang Jun, ia takut Yang Jun akan berubah menjadi jahat dan justru melawan negara Tang mereka. Apabila Yang Jun tahu penyebab hancurnya organisasi Tianku dan tewasnya ayahnya tersebut, itu semuanya ulah dari Raja Baili. Raja Baili menjawab ia tidak mau tahu. Nyonya Su harus membuat Yang Jun berpihak kepada negara Tang miliknya. Dan jangan sampai Yang Jun tahu penyebab kematian ayahnya.
Setelah itu, Nyonya Su menemui Yang Jun. Di sana, ia terus ditanyai mengenai kematian ayahnya dan siapa pembunuhnya, dan kenapa organisasi Tianku bisa dihancurkan. Semua pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Nyonya Su, dan selalu berkata kalau ia juga tidak tahu. Jelas, Yang Jun curiga kepada Nyonya Su yang seperti menyembunyikan sesuatu hal darinya. Pedang legenda peninggalan ayahnya pun sampai sekarang ia tidak tahu mengenai keberadaannya. Namun ia bersumpah akan mencari tahu sendiri siapa pembunuh ayahnya dan keberadaan pedang legenda saat ini. Nyonya Su yang mendengarkan hal tersebut tentu saja tidak bisa menutupi kepanikan di wajahnya. Lalu kita dibawa ke negara Li. Sahan, si penyihir, dihampiri oleh raja negara Li yang bernama Wu Yi. Di sini, Wu Yi juga menginginkan pedang legenda tersebut dan meminta Sahan sebagai seorang penyihir untuk mengutus muridnya pergi ke negara Tang agar bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan pedang legenda tersebut. Karena siapapun yang bisa mendapatkan, apalagi memiliki pedang itu, maka ia akan bisa memimpin pasukan organisasi Tianku yang digadang-gadang pengikutnya tersebar di seluruh negeri dan sangat banyak. Dengan begitu, Wu Yi bisa menjadikan negara Li miliknya sebagai negara terkuat di dunia. Sahan mengikuti perintah sang raja dan akan mengirim muridnya ke negara Tang secepatnya. Setelah itu, Wu Yi membawa pasukannya untuk pergi ke negara Yin. Ia membawa banyak sekali pasukan karena untuk bisa sampai ke negara Yin, mereka harus melewati negara Tang. Bisa dipastikan peperangan akan terjadi. Kabar mengenai negara Li akan melintas ke negara Tang telah terdengar di telinga Raja Baili. Ia pun memerintahkan pasukan untuk bersiap siaga. Akhirnya seluruh pasukan pun mulai diturunkan. Terlihat Nyonya Su memanggil Asule dan memintanya untuk jangan turun ke medan peperangan karena ia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi saat ini. Namun Asule menjawab ia akan tetap turun apapun yang terjadi. Suku Qingyan miliknya sudah beraliansi dengan negara Tang. Untuk melindungi negara Tang juga merupakan tanggung jawab miliknya. Raja Baili lalu memberikan sepatah dua patah kata sebagai penyemangat pasukan miliknya. Seluruh pasukan kini dipimpin oleh Jenderal Xi. Ia juga berkata, siapapun yang bisa membunuh Wu Yi, Raja Negara Li, maka mereka akan diberikan imbalan berupa jabatan sebagai jenderal dan harta yang cukup banyak. Singkat cerita, mereka telah tiba di perbatasan dan sangat terkejut karena pasukan yang berjaga di perbatasan telah terbunuh. Dan ada juga yang sekarat. Itu semua tak lain ulah dari negara Li yang lebih dulu menyerang mereka. Terlihat Jenderal Toba selaku pemimpin yang menjaga perbatasan masih bertahan hidup, namun ia saat ini terluka parah. "
Lalu, Asule dibawa ke tenda oleh pamannya dan memintanya untuk berfikir kembali apakah akan tetap turun ke dalam medan peperangan. Jenderal Luqman tidak ingin Asule sampai celaka karena bagaimanapun juga ia adalah seorang pangeran dan penerus dari suku Qingyan. Asule menjawab kalau ia akan tetap turun berperang dan tidak takut sama sekali. Pamannya lalu membawa ia keluar sambil menunjukkan seluruh pasukan elit dari suku Qingyan, yang dimana pasukan elit ini akan mendukung dan menerima perintah dari Asule ke depannya, yang siap mati untuknya. 你想要这支队伍吗？ Singkat cerita, terompet perang mulai dibunyikan. Semua pasukan negara Tang telah bersiap. Dan terlihat negara Li sudah berada di depan mereka. Dan akhirnya perang pun tak dapat terelakkan. Sedikit info agar tidak bingung, pasukan negara Tang menggunakan jubah putih. Sedangkan negara Li menggunakan jubah merah. Jie yang baru pertama kali merasakan perang agak sedikit ketar-ketir. Namun ia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh semua musuh. Dan ia juga sempat-sempatnya menyembunyikan adiknya yang justru ketakutan. Jenderal Luqman sesaat menyadari kalau Asule saat ini telah menghilang. Ternyata Asule membawa pasukan elit suku Qingyan untuk menyerang tanpa sepengetahuan pamannya. Dan memang benar pasukan elit suku Qingyan sangatlah jago dan berhasil mengalahkan satu persatu pasukan dari negara Li. Sedangkan Jie terobsesi untuk membunuh Wu Yi, raja negara Li, agar bisa menjadi seorang jenderal sesuai hadiah yang dikatakan oleh Raja Baili sebelumnya. Ia pun nekat seorang diri untuk menyerang. Asule yang menyadari hal tersebut segera menyusulnya dari belakang. Karena keberaniannya, Jie berhasil menyandera salah satu jenderal milik negara Li. Namun ia harus dikerumuni pasukan musuh saat ini. Tak lama kemudian, Asule juga datang ke sana untuk membantunya. Ternyata yang disanderanya itu adalah anak gadis milik Wu Yi yang bernama Zhu.
Wu Yi menjadi ketar-ketir akibat anaknya kini disandera oleh mereka. 后退！ Akhirnya sebuah kesepakatan terjadi. Wu Yi berkata ia akan memberikan Jie 3 kali kesempatan untuk menyerangnya. Namun apabila Jie gagal, maka ia sendiri yang akan terbunuh. 以言为定。 Siapa sangka Jie menerima kesepakatan tersebut. Dengan segera ia menyerang Wu Yi menggunakan tombaknya. Namun sayang, ia justru dikalahkan dengan begitu mudah.二刀，我接了。输了。 郡主， Jie menjadi frustasi karena ia belum cukup kuat. Ia pun terus menantang Wu Yi untuk bertarung. Namun Wu Yi memilih meninggalkannya dan memberikan kesempatan hidup kepada mereka berdua. Karena ia menghargai keberanian mereka yang mencoba membunuhnya. Di lain sisi, Sahan, si penyihir, dihampiri oleh seorang pria yang merupakan anak dari Wu Yi, yang bernama Ran. Di sana, Ran tidak diajak untuk berperang, sedangkan adik perempuannya diajak. Hal itu membuatnya sakit hati. Sahan berkata kalau Ran ingin menunjukkan kehebatannya di hadapan ayahnya, ia harus bisa memberikan kontribusi untuk negara Li. Sahan juga meminjamkan pasukan samurai zombie miliknya supaya Ran bisa menyerang ibu kota di negara Tang. Karena saat ini seluruh pasukan negara Tang telah turun berperang dan pastinya ibu kota akan sepi dan tidak ada yang jaga. Di lain sisi, Jie diberi perintah untuk membawa pasukan yang terluka kembali ke negara Tang. Sedangkan Jenderal Toba yang terluka parah menemui Raja Baili untuk memberikan informasi kalau Jenderal Shi bersama pasukan masih bertahan. Raja Baili meminta Jenderal Toba untuk tidak kembali ke perbatasan dan disuruh untuk berjaga di negara Tang. Jie yang tahu kalau mereka tidak akan kembali ke perbatasan sangat tidak setuju. Ia pun meminta Jenderal Toba untuk kembali ke perbatasan dalam membantu pasukan lainnya yang saat ini sedang berperang. Karena mereka tidak mungkin hanya berdiam diri saja di istana. Jenderal Toba menjawab kalau semuanya ini atas perintah dari Raja Baili dan ia tidak memiliki hak untuk membantah perintah tersebut. Lalu keesokan harinya, Jenderal Toba bersama Jie hendak pergi ke negara Li secara diam-diam. Hal tersebut bertujuan untuk menyerang ibu kota negara Li atas perintah dari Raja Baili. Sedangkan saat ini, perang akan kembali berlanjut. Wu Yi mengatakan untuk membiarkan ia bersama pasukannya lewat untuk pergi ke negara Yin. Namun Jenderal Shi menolak hal tersebut dan tidak akan membukakan jalan untuk mereka. Alhasil, perang kembali terjadi. Sesaat, Asule melihat
Yang Jun terluka parah. Tangan sebelah kanan miliknya juga mengeluarkan darah yang cukup banyak.母妈，木离将军， Sementara itu, Jenderal Toba bersama Jie berhasil tiba di perbatasan negara Li. Di sana, Ran sudah bersiap untuk melawan mereka semua dengan pasukan samurai zombie yang dipinjamkan oleh Sahan, si penyihir, untuknya. Di saat perang terjadi, Ran justru seperti orang bodoh dan kabur terbirit-birit. Ia menemui Sahan dan meminta 100 samurai zombie lagi untuk membantunya, dan ia yakin pasti bisa memenangkan peperangan saat ini. Namun siapa sangka Sahan seketika menghipnotis pikirannya untuk melakukan bunuh diri. Dan terlihat Ran berjalan ke atas dan langsung melompat terjun bebas ke bawah hingga ia tewas seketika. Setelah itu, mayatnya dibersihkan oleh Sahan dan dipakaikan baju yang sangat rapi. Saat ini masih belum dijelaskan kenapa Sahan membunuh Ran. Yang jelas-jelas, ia sendiri juga bagian dari negara Li. Wu Yi lalu mendapatkan surat dari Sahan kalau Ran telah tewas terbunuh akibat berperang melawan pasukan negara Tang yang secara diam-diam menyerang. Tidak hanya itu, dari arah luar, jasad milik Ran juga diantar, supaya Wu Yi bisa melihat anaknya untuk yang terakhir kalinya.